Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pendekatan kognitif sosial terhadap pembelajaran. Namun sebelumnya izinkan saya dan bersama dua rekan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Arsalita Putri Adenia bersama dua rekan saya Alia Rafika Samsadea dan Yesi Francisca Maulidia. Teori kognitif sosial Bandura. Kognitif sosial ialah sebuah gagasan yang menekankan pendapat bahwasannya mayoritas kegiatan belajar individu berlangsung di lingkungan sosial. Dalam teori Albert Bandura, menyatakan bahwa faktor sosial dan kognitif dan juga perilaku memainkan peranan penting dalam pembelajaran. Faktor kognitif inilah yang mungkin berupa ekspektasi siswa untuk meraih keberhasilannya dalam belajar. Sedangkan faktor sosial berupa pengamatan peserta didik terhadap perilaku orang tua atau perilaku orang lain yang ada di sekitarnya. Yang pertama, reciprocal determinis. Pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik secara terus-menerus antara kognitif, tingkah laku, dan lingkungan. Kedua, beyond reinforcement. Bandura memandang bahwa jika setiap unit respons sosial yang kompleks harus dipilah-pilah untuk dibangun kembali satu persatu. Yang ketiga, self-regulation. Konsep Bandura menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri, mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, dan mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Konsep belajar observasional. Proses belajar yang bersangkut paut dengan peniruan disebut belajar observasi atau observational learning. Albert Bandura menjelaskan bahwa belajar observasi merupakan sarana dasar untuk memperoleh perilaku baru atau mengubah pola perilaku yang sudah dikuasai. Belajar observasi bisa juga disebut belajar sosial, social learning, karena yang menjadi objek observasi pada umumnya perilaku belajar orang lain. Tahap pembelajaran observasional. Yang pertama, perhatian, pengamatan secara selektif dari banyaknya pengaruh si model. Pembelajaran observasional dimulai dengan memperhatikan lingkungan sekeliling. Semakin banyak mengamati sekitar, maka akan semakin banyak yang bisa dipelajari. Yang kedua, representasi. Representasi simbol disimpan dalam memori. Proses selanjutnya adalah proses memasukkan informasi ke dalam otak. Tergantung seberapa sering peristiwa itu direkam oleh otak. Sehingga apa yang diperhatikan seseorang dalam waktu lama akan membentuk perilakunya sesuai dengan apa yang ia lihat. Yang ketiga, reproduksi. Reproduksi menghasilkan sebuah perilaku. Salah satu tahapan penting dari pembelajaran observasional adalah bagaimana pembelajar mencoba untuk mempraktikkan hasil observasinya. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana ia bersikap dan menunjukkan kemampuannya. Yang terakhir, motivasi. Subjek dapat termotivasi untuk melakukan perilaku yang dimodelkan. Tahapan terakhir dari pembelajaran observasional adalah proses penguatan atau motivasi. Sebagai pembelajar, pengetahuan yang sudah didapat akan dengan mudah direproduksi jika ia memiliki motivasi untuk melakukannya. Pendekatan perilaku kognitif dan pengaturan diri. Regulasi diri didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk menampilkan serangkaian tindakan yang ditunjukkan untuk pencapaian target belajar dengan mengolah strategi-strategi dalam penggunaan kognisi, perilaku, dan afeksi atau emosional. Faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi diri. Yang pertama, faktor eksternal, dan yang kedua, faktor internal. Standar untuk mengevaluasi perilaku sendiri. Dukungan faktor lingkungan akan berinteraksi dengan pengaruh personal untuk membentuk standar individual yang digunakan sebagai evaluasi. Yang kedua, faktor eksternal lain yang mempengaruhi regulasi diri adalah dengan mendapatkan penguatan reward yang digunakan sebagai penguat dari perilaku yang telah dilakukan untuk tujuan tertentu. Dukungan dari lingkungan dalam bentuk sumbangan materi atau pujian, dan dukungan orang lain juga diperlukan. Yang kedua, faktor internal, yaitu dalam regulasi diri menurut Bandura meliputi 3 hal,
yakni yang pertama observasi diri. Seseorang harus memperhatikan performanya, walaupun perhatian tersebut belum tentu lengkap dan tepat, sehingga seseorang harus memperhatikan secara efektif terhadap beberapa aspek perilakunya. Apa yang diperhatikan seseorang tergantung pada yang ketertarikan seseorang akan sesuatu atau tujuan yang mencakup kualitas dan kuantitas. Yang kedua, proses penilaian. Proses penilaian ini untuk membantu seseorang dalam mengontrol perilaku melalui mediasi kognitif. Seseorang tidak hanya mampu untuk menyadari dirinya secara reflektif, akan tetapi menilai seberapa berharganya tindakan seseorang berdasarkan tujuan yang telah dibuatnya. Proses penilaian ini bergantung pada standar pribadi, performa rujukan, pemberian nilai pada kegiatan, dan atribusi terhadap penampilan. Reaksi diri yang ketiga, reaksi diri. Seseorang merespon positif dan negatifnya perilaku tergantung pada bagaimana perilaku tersebut muncul dipengaruhi oleh standar personal. Reaksi diri ini menjadi penghubung sebelum diperlukannya penguatan diri atau reward dan hukuman diri atau punishment. Evaluasi pendekatan kognitif sosial. Terdapat banyak implikasi teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Bandura untuk pembelajaran di kelas, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik sering belajar hanya dengan mengamati tingkah laku orang lain, yaitu guru. Yang kedua, menggambarkan konsekuensi perilaku yang secara efektif dapat meningkatkan perilaku yang sesuai dengan yang diharapkan dan menurunkan perilaku yang tidak pantas. Yang ketiga, peniruan atau modeling, menyediakan alternatif untuk membentuk perilaku baru untuk belajar di dalam mempromosikan model yang efektif. Seorang guru harus memastikan bahwa 4 kondisi esensial harus ada, yaitu perhatian, retensi, motor reproduksi, dan motivasi. Yang keempat, guru dan orang tua harus menjadi mode perilaku yang sesuai dan berhati-hati agar peserta didik tidak meniru perilaku yang tidak pantas. Yang kelima, peserta didik harus percaya bahwa mereka mampu menyelesaikan tugas-tugas sekolah, sehingga guru dapat meningkatkan rasa percaya diri peserta didik dengan memperlihatkan pengalaman orang lain yang sudah sukses atau menceritakan pengalaman kesuksesan guru itu sendiri. Yang terakhir atau yang keenam, guru harus membantu peserta didik dalam menetapkan harapan yang realistis untuk prestasi akademinya. Guru harus juga memastikan bahwa target prestasi peserta didik tidak lebih rendah dari potensi peserta didik yang bersangkutan. Itu tadi yang dapat kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.